Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Kristanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai permasalahan siswa, yaitu siswa yang kurang disiplin atau sering terlambat ke sekolah. Kopi udah ada, teh ada. Aku siapin gelasnya deh, takutnya minta itu. Ada beberapa faktor adanya kurang disiplin siswa atau keterlambatan siswa. Yang pertama, yang adanya unsur disengaja, ya. Yang pertama yaitu menghindari mata pelajaran tertentu pada jam awal KBM. Yang kedua, anak lebih cenderung nongkrong di kantin dengan alasan untuk jajan atau sarapan. Yang ketiga, anak lebih cenderung alasannya bangun tidur kesiangan atau tidak dibangunkan orang tuanya. Yang kedua, yaitu adanya faktor ketidaksengajaan atau insiden. Contohnya misalnya yaitu adanya kemacetan di jalan. Yang kedua, adanya kerusakan pada kendaraan atau angkutan umum yang digunakan. Yang ketiga, adanya musibah atau kecelakaan, misalnya bannya pecah atau mogok kendaraannya. Terus yang keempat, adanya bencana alam, misalnya banjir atau hujan. Akar permasalahannya. Yang pertama, siswa yang datang terlambat menunjukkan sikap kedisiplinan yang rendah. Apalagi sejak pembelajaran dimulai secara online, ya, anak lebih cenderung banyak yang terlambat. Hal ini disebabkan karena hampir 2 tahun mereka rata-rata sudah terlena atau terbiasa dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring. Mereka udah terbiasa yaitu bangun siang, ya, sehingga hal ini mengakibatkan mereka mungkin kaget di awal-awal pembelajaran pertama masuk di sekolah, ya, yang biasanya mereka nyantai, ternyata mereka harus on time lagi, ya, masuk belajar ke sekolah yaitu mulai jam 7. Yang kedua, adanya perilaku yang tidak terpuji tersebut tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena akan menjadi budaya atau kebiasaan yang tidak baik. Yang ketiga, permasalahan tersebut harus ditangani secara serius agar tidak berkelanjutan. Alternatif solusi atau contoh tindakan yang dilakukan oleh sekolah, hal ini manajemen sekolah tentunya beserta guru dan peran BK. Yang pertama yaitu adanya penegakan disiplin di sekolah. Guru piket hendaknya akan lebih tegas untuk menegakkan peraturan tentang siswa yang terlambat. Sehingga di sini tidak ada ketimpangan atau simpang siur dalam penanganan siswa. Mulai dari mendata siswa yang terlambat, kemudian memproses dan mengambil tindakan selanjutnya. Hal ini memang perlu adanya ketegasan dan keberanian untuk memberikan sanksi terutama kepada siswa yang terlambat. Terus yang kedua, adanya perhatian orang tua kepada siswa. Orang tua perlu memperhatikan kondisi, ya, fisik maupun kondisi jarak sekolah siswa dengan rumah mereka. Apakah jarak rumah mereka dengan sekolah itu cukup jauh? Jika jauh, maka orang tua hendaknya bisa memanage waktu, yaitu misalnya orang tua bisa mengantar anaknya atau juga bisa memfasilitasi, ya, anaknya, ya, misalnya dengan menyediakan sepeda motor atau menyediakan kendaraan online. Di sisi lain, orang tua perlu mendorong anak untuk bersemangat
untuk datang ke sekolah. Orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anaknya agar cepat bangun dan berangkat sekolah sehingga mereka tidak kesiangan. Yang ketiga, alternatif yang ketiga yaitu adanya aturan sanksi yang tegas. Siswa yang terus saja melanggar tata tertib dan sudah tidak bisa diingatkan dan ditegur, maka harus diberikan sanksi yang sepadan untuk kesalahan mereka yang berbuat. Biasanya mereka akan menulis mereka akan menuliskan surat perjanjian ya untuk tidak melanggar kedisiplinan lagi. Terus yang keempat, memberikan apresiasi kepada siswa ya, khususnya siswa yang disiplin dan tidak pernah terlambat ke sekolah. Siswa yang namanya tidak masuk dalam buku daftar siswa yang terlambat, boleh diberikan apresiasi atau penghargaan agar siswa yang sering terlambat tergerak hatinya karena ingin memperoleh penghargaan serupa dengan teman mereka yang tidak pernah terlambat. Penghargaan tersebut bisa berupa hadiah atau nilai tambahan. Dengan cara ini dapat meminimalisir angka keterlambatan siswa setiap harinya. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang tepat akan menghasilkan perubahan pada sikap siswa yang menjadi lebih baik. Contohnya, siswa akhirnya akan bangun lebih awal sehingga datang lebih awal dan tidak terlambat lagi. Siswa menjadi giat dan semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan menyimak materi yang diberikan oleh guru. Siswa akan menyadari dampak dan pentingnya menghargai waktu dan akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar tata tertib atau disiplin sekolah. Sumber rujukan yang pertama dari Jurnal UIN Banten, penelitian tentang keterlambatan siswa datang ke sekolah. Yang kedua, Jurnal Untan, analisis penyebab terlambat anak sekolah. Yang ketiga, Jurnal UMY, dampak yang timbul dari kedisiplinan siswa. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.